ke tahap-tahap dari proses mitosis. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi intinya pembelahan mitosis itu dari satu sel itu nanti akan berubah menjadi dua sel. Nah, otomatis di dalam si sel itu juga akan dibagi dua, karena satu jadi dua kan isinya juga akan dibagi menjadi dua. Intinya proses mitosis secara sangat sederhananya seperti itu. Nah, tahap-tahapannya ada apa aja? Tahap-tahapannya seperti yang ada di gambar monitor ini ya. Di sini adalah fase persiapan atau fase istirahat. Kita sebut dengan interfase. Kemudian lanjut dari satu sel ini baru mulai proses pembelahannya. Jadi dari tanda panah ini itu adalah start dari proses pembelahan selnya. Dari satu kemudian proses akhirnya dia akan menjadi dua sel. Nah, si dua sel ini masing-masing sel itu punya kandungan isi yang sama guys. Jadi benar-benar identik antara sel satu dengan sel satunya, sel induk dengan sel anakannya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke interfase tadi. Di interfase ini ada bagian-bagian yang sudah mulai kelihatan. Yang pertama adalah bagian sentrosom. Di sini ada dua sentrosom. Nah, dua sentrosom ini apa fungsinya? Sentrosom ini fungsinya menjadi kutub-kutub pembelahan. Kutub pembelahan yang dimana dari satu sel, kita bayangkan bola, si sentrosom ini nantinya akan bergeser ke bagian ujungnya. Nah, ini yang akan menarik bola ini biar semakin lonjong dan akhirnya jadi dua bola. Nah, analoginya seperti itu. Si sentrosom ini dia akan membentuk yang namanya benang-benang spindle atau mikrotubulus. Nah, benang-benang spindle ini yang akan menarik bagian-bagian di dalamnya sehingga terpisah menjadi dua bagian yang sama, yang identik seperti itu. Kemudian di tahap interfase ini di dalam membran sel ini ya, membran inti sel, di dalam membran inti sel ini terdapat ini ya seperti Indomie ini ya, ruwet bulat sangat rumit sekali. Ini namanya adalah benang-benang kromatin, tin pakai N, kromatin. Nah, nanti benang-benang kromatin ini akan membentuk yang namanya kromosom. Kemudian kromosom akan berubah lagi menjadi kromatid, pakai D. Nah, bentuknya sebanyak ini. Dari tadi benang-benang ruwet di sini ya, benang-benang yang ruwet kromatin tadi akan membentuk kromosom. Nah, kromosom itu adalah satu ini guys. Nah, satu ini namanya satu kromosom. Nah, ini kromosom yang berbeda ya. Itu. Satunya warna ungu, satunya warna hijau. Bagian tengah kromosom, pusatnya kromosom ini namanya adalah sentromer. Hati-hati jangan terbalik antara sentromer dan sentrosom. Kalau sentrosom tadi adalah kutub pembelahan, kalau sentromer itu pusat atau tengahnya dari kromosom. Nah, kromosom kemudian akan mengalami duplikasi pembelahan menjadi yang namanya kromatid, pakai D. Kromatid, jadi seperti ini. Nah, yang kalian lihat bentuknya seperti kupu-kupu itu adalah namanya sudah kromatid. Nah, jadi tahu ya bedanya kromatin, kromosom, dan kromatid. Gitu. Kita kembali ke bagannya. Nah, tahap pertama untuk memulai pembelahan mitosis ini adalah profase. Di tahap profase ini mirip ya dengan yang interfase tadi, sudah ada sentrosom tadi ya, sentrosom yang sudah membentuk benang-benang spindle juga. Kemudian di dalam membran intinya itu sudah bukan kromatin tapi sudah berbentuk kromatid seperti penjelasan barusan gitu. Itu adalah tahap profase. Tahap yang berikutnya adalah tahap prometafase. Di tahap prometafase ini sentrosom sudah mulai bergeser guys. Dari tengah tadi kan sudah mulai bergeser ke bagian kutub-kutub dari selnya itu. Nah, pada bagian ini tadi Bapak bilang kan si sentrosom itu membentuk benang. Nah, benangnya itu akan ini guys, berhubungan antara sentrosom di bagian ujung sini dengan ujung sana. Nah, pada benang-benang yang saling memanjang itu ada benang yang istilahnya nyantol atau nempel di kromatidnya. Nah, mikrotubulus yang nempel di kromatid itu namanya adalah mikrotubulus kinetokor. Kenapa kinetokor? Karena dia menempelnya di bagian kinetokor. Seperti itu, namanya adalah mikrotubulus kinetokor. Sedangkan benang-benang yang tidak nempel, tidak nyantol di kromatid itu namanya adalah mikrotubulus non kinetokor. Nah, si mikrotubulus non kinetokor ini nanti fungsinya buat apa, Pak?
fungsinya adalah untuk menarik sel-sel si selnya ini biar bentuknya menjadi lebih lonjong. Itu benangnya akan tertarik seperti itu. Nah, itu adalah di tahap prometafase. Next, untuk tahapan berikutnya adalah tahapan metafase. Nah, di metafase ini adalah ciri utamanya bagian kromatitnya itu dia mengumpul, semuanya mengumpul di area tengah. Nah, area tengah ini biasa disebut dengan area ekuator. Nah, ciri utamanya pada metafase adalah itu, mengumpul di bagian ekuator. Next, setelah metafase adalah tahapan anafase. Nah, di tahapan anafase ini, kromatid yang tadi sudah berjajar pada saat metafase dia akan membelah menjadi dua, dia akan berpisah. Nah, bagian yang berpisah dari si kromatidnya ini itu adalah bagian yang seperti ini, guys. Jadi tadi kan kita punya ini udah kromatid ya. Nah, bagian kromatid ini kan asalnya dari satu kromosom. Nah, satu kromosom akan terbentuk menjadi dua kan. Nah, pasangannya ini dinamakan sister kromatid. Jadi sifatnya itu sama persis antara yang sini dengan yang sini. Makanya namanya sister atau bersaudara seperti itu. Nah, kenapa harus sama persis Pak sifatnya? Karena nantinya ini kan akan jadi dua sel yang punya sifat identik. Otomatis si saudara tadi sister kromatid akan terpisah, satunya ke sono, satunya ke sini kayak gitu. Nah, ini nanti akan mulai ditarik di tahap anafase oleh benang-benang spindle atau mikrotubulus tadi. Nah, di tahap ini juga masih tahap anafase ya, cuma ini sudah mulai tertarik mendekati ke kutubnya. Nah, di bagian ini kromatid yang sudah terbelah tadi dia akan istilahnya dia akan tertarik oleh si benang spindle menuju ke sentrosom. Dia akan istilahnya kayak makan benangnya gitu, guys. Dia akan makan menuju mendekat ke situ. Jadi benangnya bukan tertarik tapi masuk ke dalam si kromatidnya ini menuju ke bagian kutubnya seperti itu. Di sini sudah di fase anafase ya, kayak gitu. Nah, setelah anafase, tahapan yang berikutnya adalah tahapan telofase. Di tahapan telofase awal ini mulai terbentuk lekukan. Nah, lekukan yang akan menjadi arahnya akan terlepas menjadi dua sel seperti itu. Kemudian pada tahapan telofase juga sudah mulai terbentuk lagi yang namanya membran inti sel, di mana di dalamnya isinya adalah kromatid tadi, guys, yang membawa sifat dari si sel itu sendiri. Nah, di akhir tahapan telofase itu akan terjadi proses sitokinesis. Sitokinesis itu apa? Sitokinesis adalah perpisahannya, jadi benar-benar terpisah menjadi satu sel sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi itu adalah tahapan dari proses mitosis. Kalian harus paham pada tahap profase itu cirinya seperti apa, metafase seperti apa, dan seterusnya. Baik, nah dari pembelahan mitosis yang tadi sudah dijabarkan, ini kita bisa ambil poin-poin pentingnya atau kita sebut kesimpulannya juga oke, nggak masalah. Jadi pembelahan mitosis itu karakteristiknya dia menghasilkan dua sel anak yang identik dengan induk. Kenapa tadi? Karena kan isinya sama, cuma dibagi dua, tadi sudah kita bahas. Kemudian jumlah kromosomnya tetap, betul ya, karena tadi jumlahnya juga sama antara awal sebelum pembelahan dengan hasil akhir setelah pembelahan. Itu terjadi pada sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh kalian yang jumlah selnya bertambah itu adalah pembelahan mitosis. Kemudian perkembangan dan perbaikan sel. Jadi proses mitosis ini gunanya untuk proses perkembangan dan perbaikan sel-sel. Jadi misalkan ada sel tubuh kalian yang rusak, yang sakit, yang harus dirombak, itu membelah secara mitosis untuk diganti sel-sel tubuh yang baru. Kemudian bagian dari siklus sel. Jadi sel itu ada siklusnya, guys. Nah, salah satu bagian dari siklus sel itu adalah pembelahan mitosis. Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi siklus sel.